Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah konsep dasar IPS S2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sakiatus Adawiyah, Wahyuni Nur Hidayah, dan Raudatul Ilmi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengetahuan peta dan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, di materi ini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengetahuan peta dan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Nah, di pengetahuan peta ini ada 5 poin lagi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian peta, yang kedua fungsi peta, yang ketiga unsur-unsur peta, yang keempat syarat-syarat peta, dan yang kelima adalah jenis-jenis peta. Sedangkan di bagian perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia, ada 2 yang akan kita bahas, yaitu mengenai perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia dan wilayah perairan di Indonesia. Baiklah, materi pertama saya sendiri yang akan menjelaskan. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengetahuan peta. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian peta. Nah, istilah peta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata mapa, yang memiliki arti taplak atau kain penutup meja. Nah, peta ini merupakan gambar sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Peta ini bisa juga disebut dengan denah. Namun, peta menggambarkan tempat yang lebih luas dan dalam membuat peta harus dibuat perbandingan tertentu. Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta ini juga dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda-beda, mulai dari peta konvensional yang tercetak sampai peta digital yang ditampilkan di layar komputer. Kemudian yang kedua adalah fungsi peta. Fungsi peta itu ada 5. Yang pertama adalah memperlihatkan bentuk dengan jelas seperti bentuk benua, gunung, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah menunjukkan lokasi atau posisi relatif. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan ukuran dengan skala tertentu. Lalu fungsi peta yang keempat adalah mengumpulkan serta menyelesaikan data-data dari suatu tempat untuk dianalisis. Dan yang terakhir adalah fungsi peta untuk meningkatkan produktivitas dan membantu pekerjaan, yaitu konstruksi, navigasi, cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta itu ada yang namanya judul peta. Judul peta memberikan segala bentuk informasi dari peta yang digambarkan dan tempat di mana data dalam peta tersebut diperoleh. Lalu ada juga yang namanya skala peta. Skala peta ini merupakan sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk adanya perbandingan jarak di peta dan jarak sebelumnya. Lalu ada juga yang namanya garis astronomi. Nah, garis astronomi ini adalah garis yang terdiri dari atas garis bujur dan garis lintang, di mana garis tersebut mewakili menit, detik, dan ukuran derajat terbentuk yang dapat menggambarkan letak absolut suatu wilayah yang digambarkan dalam peta. Lalu selanjutnya ada yang namanya arah atau tanda orientasi arah. Nah, ini merupakan suatu bentuk keterangan yang dapat membantu pengguna peta
dalam mengetahui arah yang dipetakan tersebut. Selanjutnya ada juga yang namanya legenda. Legenda adalah keterangan tambahan dari berbagai macam tanda yang tercantum dalam sebuah peta agar penggunanya mudah untuk membaca. Terus kemudian ada juga namanya simbol peta. Simbol peta. Nah, ini merupakan tanda yang dipakai untuk menunjukkan adanya kenampakan pada peta, baik itu sungai, gunung, maupun berbagai kenampakan buatan. Lalu ada juga yang namanya inset. Inset ini merupakan penjelasan daerah berupa sebuah peta kecil di dalam bidang peta utama. Ada pula yang namanya warna. Warna ini digunakan untuk memberikan gambaran adanya perbedaan wilayah yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas, serta memberikan nilai tambahan dalam estetika sebuah peta. Lalu ada juga yang namanya sumber data serta tahun pembuatan peta. Kemudian ada juga yang namanya lettering. Lettering merupakan tulisan atau angka yang menegaskan makna dari simbol peta. Dan yang terakhir ada yang namanya garis tepi. Nah, garis tepi ini digunakan untuk meletakkan berbagai garis astronomis di sekeliling peta berikut garis lintang dan bujurnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat peta. Nah, syarat peta ini ada 3. Yang pertama adalah conform. Maksudnya adalah di mana bentuk dari peta yang digambarkan dan dibuat haruslah sebangun dan sesuai dengan keadaan aslinya di lapangan atau wilayah asalnya agar tidak menimbulkan kekacauan. Lalu yang kedua adalah equidistance, di mana jarak peta dapat dikalikan dengan skala yang telah diukur sesuai dengan jarak sebenarnya di lapangan atau wilayah asalnya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah equivalent. Nah, di mana bidang yang disusun dan digambar dalam sebuah peta setelah dilakukan proses perhitungan melalui skala adalah sama dengan apa yang ada di wilayah asal atau di lapangan. Baiklah, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita yang bernama Raudatul Jannah. Oke, baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Zakiatus Adawiyah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis peta. Adapun jenis-jenis peta dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan isinya, yang kedua berdasarkan skalanya, dan yang ketiga berdasarkan bentuk dan simetrisnya. Yang pertama yaitu berdasarkan isinya juga terbagi menjadi 2, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Oke, yang pertama yaitu peta umum. Peta umum ini menggambarkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik, alam maupun buatan manusia. Peta umum ini adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam ataupun budaya. Peta umum ini terbagi menjadi 3, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta dunia atau peta geografi. Yang pertama yaitu peta topografi. Jadi jenis peta topografi ini adalah yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Jadi peta topografi ini menggambarkan secara detail dan penggambaran relief di permukaan bumi masuk ke dalam peta dalam bentuk garis kontur. Apa garis kontur itu? Jadi garis kontur itu adalah sebuah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Terus yang kedua ada peta korografi. Apa sih itu peta korografi? Jadi jenis peta korografi ini adalah yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Contohnya seperti atlas. Nah, terus yang ketiga yaitu peta dunia atau peta
geografi. Peta jenis ini adalah peta yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Yang kedua yaitu ada peta khusus atau peta tematik. Jadi peta khusus atau peta tematik ini adalah peta yang menampilkan informasi kenampakan tertentu. Jadi penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta, misalnya judulnya mengenai persebaran objek wisata. Jadi yang ada di peta itu adalah wilayah yang terdapat objek wisatanya. Misalnya di Banjarmasin ada objek wisata di Siring Bekantan. Jadi petanya itu menitik beratkan seperti menyimbolkan, ada simbol yang cuma di Siring Bekantan situ saja. Oke, yang kedua yaitu jenis peta berdasarkan skalanya. Apa sih itu skala? Skala adalah perbandingan jarak antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi di dalam peta berdasarkan skalanya itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peta kadaster. Apa sih itu peta kadaster? Jadi peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Terus yang kedua ada peta berskala besar. Jenis peta ini memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Peta ini menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu peta skala sedang. Jadi peta skala sedang ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambarkan dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Terus yang keempat ada peta skala kecil. Jadi jenis peta ini skalanya antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Daerah ini digambarkan cukup luas, misalnya satu negara. Terus yang kelima ada peta skala geografi. Jenis peta ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1.000.000. Karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta ini memiliki skala sekecil ini biasanya adalah peta benua dan peta dunia. Yang ketiga ada jenis peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Yang pertama ada peta datar atau peta 2 dimensi. Jadi pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol. Yang kedua ada peta timbul atau peta 3 dimensi. Peta ini dibuat hampir sama, bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Peta ini menggunakan bayangan 3 dimensi, sehingga bentuk-bentuk muka bumi seperti aslinya nampak. Yang ketiga ada peta digital. Peta digital ini merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam CD. Contohnya seperti citra, satelit, dan foto udara. Yang keempat yaitu peta garis. Peta garis ini menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia yang bentuk titik, garis, dan luasan. Dan yang kelima yaitu ada peta foto. Peta foto ini dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Oke,
Oke, jadi materi selanjutnya yaitu perkembangan sistem administrasi wilayah. Yang pertama yaitu pengertian sistem administrasi wilayah. Apa sih yang dimaksud dengan sistem administrasi wilayah? Jadi sistem administrasi wilayah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan wilayah. Sistem ini diperlukan untuk mengatur dan menjaga keutuhan wilayah di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada terdapat provinsi, yaitu terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, dan provinsi ini pun dipimpin oleh gubernur. Terus ada kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kecamatan. Kabupaten dipimpin oleh bupati dan wilayah kota dipimpin oleh wali kota. Terus kecamatan ini terdiri dari beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan ini pun dipimpin oleh camat, dan desa dipimpin oleh kepala desa, dan kelurahan dipimpin oleh lurah. Jadi untuk desa dan kelurahan terdiri atas beberapa rukun warga yaitu RW dan rukun tetangga yaitu RT. Terus selanjutnya itu perubahan administrasi wilayah di Indonesia. Apa sih tujuan dari pembuatan administrasi wilayah? Jadi ada 3 tujuan pembuatan administrasi wilayah. Yang pertama yaitu memudahkan jalannya pemerintahan di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, melancarkan kegiatan pelaksanaan program pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok dan kegiatan program-program lainnya. Yang ketiga yaitu membina kestabilan politik serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, adapun sejarah perkembangan administrasi wilayah di Indonesia. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945. Jadi, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, negara Indonesia memiliki 8 provinsi, hanya 8 provinsi. Hal itu berdasarkan keputusan sidang PPKI pada tanggal 19 tahun 1945 bulan Agustus. Yang kedua yaitu masa pertahanan kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Jadi di tahun ini yaitu Indonesia sedang mempertahankan negaranya. Karena apa? Karena ada muncul Belanda yang ingin kembali menguasai negara Republik Indonesia ini. Nah, pada saat itu Belanda membentuk negara-negara boneka dalam wilayah negara Indonesia. Nah, pada masa ini juga Belanda mengakui dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Nah, pembagian wilayah Indonesia pada saat itu terdiri dari 6 negara bagian, 9 negara otonom, dan 1 negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai 1966. Nah, rakyat di negara-negara bagian yang negara boneka tadi mulai menyadari bahwa negaranya hanya dijadikan alat untuk negara Belanda. Terus oleh karena itu sejumlah negara bagian tadi menggabungkan dirinya ke dalam negara Republik Indonesia. Akhirnya pada tahun 1950 beberapa provinsi dipecahkan. Jadi negara Indonesia ini meluas. Provinsi Sumatera dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Nah,
Terus Yogyakarta menjadi provinsi baru sebagai pemecahan dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Nah, pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Utara dipecah menjadi Provinsi Riau dan Jambi, serta Provinsi DIY Aceh Sumatera Barat. Terus DKI Jakarta terbentuk provinsi baru Kalimantan Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi pada Kalimantan Selatan. Jadi pada tahun 1957 Indonesia berjumlah 17 provinsi. Nah, jadi selanjutnya yaitu pada tahun 1958, Provinsi Sunada Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Riau dan Jambi dipisah menjadi Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Jadi pada tahun 1958 ini, provinsi yang ada di Indonesia mencapai 20 provinsi. Nah, jadi selanjutnya untuk tahun 1959 sampai 1964, provinsi yang ada di Indonesia bertambah menjadi 24 provinsi. Selanjutnya yaitu ada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1997. Pada masa Orde Baru terjadi pemecahan beberapa provinsi sampai dengan menjadi 27 provinsi, yaitu pada tahun 1967 dibentuk Provinsi Bengkulu yang merupakan hasil pemecahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Terus pada tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan nama Irian Jaya. Terus pada tahun 1979 Timor Timur bergabung dengan Republik Indonesia, dan hal itulah yang menyebabkan provinsi menjadi 27 di Indonesia. Nah, yang kelima ada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada awal masa reformasi, yaitu pada tahun 1999, jadi Timor Timur itu memisahkan diri dari Indonesia, kemudian dia bergabung dengan di bawah naungan PBB. Nah, di tahun 1999 ini juga cukup banyak yang mengalami perubahan, pemecahan gitu. Di antaranya yang pertama Maluku Utara, pemecahan dari Provinsi Maluku itu pada tahun 1999. Jadi di sini yang awalnya Timor Timur memisahkan diri menjadi 26 provinsi, dan dengan terbentuknya Maluku Utara berubah menjadi 27 provinsi lagi. Terus pada tahun 2000 ada Banten yang pemecahan dari Provinsi Jawa Barat itu menjadi 28 provinsi. Terus pada tanggal 4 Desember tahun 2000 itu ada Kepulauan Bangka Belitung, pemecahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di sini provinsi yang ada di Indonesia 29. Terus ada Gorontalo, merupakan pemecahan dari Provinsi Sulawesi Utara. Di sini juga provinsinya menjadi 30 pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Selanjutnya ada Irian Jaya Barat. Nah, di sini
ini pemecahan dari Provinsi Papua dengan jumlah 31 provinsi dan pada tanggal 21 November tahun 2001. Terus selanjutnya Irian Jaya Barat tadi berubah namanya menjadi Provinsi Papua Barat pada tanggal 19 April 2007. Nah, terus selanjutnya ada pada tanggal 11 November 2001 dibentuk Provinsi Irian Jaya Tengah. Namun pemecahan ini dibatalkan. Nah, terus Kepulauan Riau, pemecahan dari Provinsi Riau. Di situ menjadi 32 provinsi pada tanggal 25 Oktober 2002. Dan yang terakhir yaitu Sulawesi Barat, pemecahan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada tahun 2004 ini provinsi menjadi 33 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu bertepatan pada 5 Oktober tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Nur Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 2001010070127. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Raudatul Jannah. Yang kedua, wilayah perairan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri atas berbagai pulau besar dan kecil. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Indonesia juga terletak pada posisi silang, yaitu berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. A. Penetapan wilayah perairan Indonesia. Disebut negara maritim karena memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 masih mengikuti Territorial Sea and Maritime Ordinance tahun 1939. Lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil. Diukur dari garis air terendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3 mil tersebut ternyata tidak menjamin kesatuan wilayah NKRI. Hal ini lebih terasa lagi apabila kita berhadapan dengan pergolakan dalam negeri yang terjadi pada saat itu. Mengingat keadaan lingkungan alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntutan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menterinya pada saat itu, yaitu IR Juanda Kertawijaya, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil yang memiliki corak tersendiri. Pernyataan yang disampaikan pada tanggal 13 Desember 1957 itu kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang terkandung di dalamnya, pulau-pulau serta laut-laut yang ada di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk mengukuh asas negara kepulauan ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 4/PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Akhirnya sejak tahun 1960, berubahlah luas wilayah Indonesia dari 2.027.087 km pangkat 2 menjadi 5.193.250 km pangkat 2. Sekitar 65% wilayah terdiri atas laut atau perairan. Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batas laut teritorial ditarik sebuah garis pantai pulau paling luar sejauh 12 mil laut ke arah laut
lepas. Teritorial adalah daerah hukum atau negara. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, termasuk kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, batas landas kontinen. Sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Landas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Sumber daya alam yang terdapat di wilayah ini menjadi hak negara yang bersangkutan. Antara Indonesia dan Malaysia memiliki batas landas kontinen di Selat Malaka. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE ditarik dan di titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. B. Menegakkan kedaulatan di wilayah Indonesia. Perairan Indonesia rawan akan terjadi penyusupan atau pencurian oleh kapal-kapal asing, seperti tindakan masuk ke suatu negara tanpa izin, penyelundupan suatu barang atau pencurian ikan. Kejadian-kejadian tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan adanya pertahanan negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi batas wilayah perairan Indonesia dari ancaman dan yang membahayakan. Selain itu juga diperlukan sistem untuk mengatur sumber daya alam dan kekayaan laut agar keberadaannya tetap dilestarikan. C. Menjaga kelestarian wilayah perairan Indonesia. Laut memiliki kemudahan bagi manusia. Laut merupakan sarana transportasi antar kota, antar negara. Pantai yang merupakan bagian dari laut juga dapat memberi manfaat, misalnya dapat menjadi objek wisata karena pantai memiliki banyak keindahan alam. Laut juga menyimpan banyak kekayaan alam. Agar kekayaan alam itu dapat bermanfaat bagi manusia, maka kita harus dapat menjaga kekayaan yang ada di dalam laut. Cara yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga air laut agar tetap bersih. Yang kedua, memanfaatkan hasil laut berupa ikan, terumbu karang, dan rumput laut secara tidak berlebihan. Yang ketiga, menanam pohon bakau di sepanjang pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Yang keempat, mengelola sumber daya laut dengan pendekatan lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai pengetahuan peta dan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.